Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita tetap mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Suatu novelty yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya yaitu The Novelty Tangendas Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2 telah kita bahas dengan tuntas. Untuk bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat, silakan masuk ke dalam www.radoinstitute.com, cari sendiri tentang konsep Tangendas Weibull Distribution atau Tangendas Power Rado Institute Distribution. Nah, pada kesempatan malam yang ceria ini kita akan membahas model suatu novelty yang telah kita bincangkan sebelumnya, tetapi kita menambah bobot tentang Bayesian Markov Chain Monte Carlo dalam menghasilkan estimasi parameter yang akhirnya bertujuan untuk diuji menggunakan density plot dan cumulative plot. Tentu menggunakan teknik Bayesian MC ini, tujuan utama kita adalah mendapatkan mengestimasi parameternya. Oke, coba kita lihat saja langsung kepada R yang kita telah bina, kita lakukan untuk tujuan ini. Suatu data dalam riset artikel yang telah kita bincangkan, suatu data kalau saya tidak salah ini data set 2, itu kita run. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini data kita dalam Z. Nah, seperti biasa setelah data sukses kita mainkan, kita mulai beralih kepada konsep Bayesian MC untuk TANDAS. TAN itu Tangent Das Power Rado Institute Distribution menggunakan Bayesian MC. Langkah pertama kita hasilkan coding dari fungsi likelihood, bukan log likelihood ya, tapi fungsi likelihood, di mana likelihood itu ditunjukkan hasil kali RR, di mana RR itu nih dia fungsi likelihoodnya yang disebut dengan RR. Ini adalah fungsi densitas peluang dari Tangendas Power Rado Institute Distribution. Ada 2 parameter di situ. Oke? Lalu setelah kita tulis coding untuk fungsi likelihood, kita run. Oke, kita lihat berhasil memahami dengan baik. Lalu kita gunakan pembakaran sebanyak 10.000 kali dengan memberikan error untuk parameter U atau parameter 1 atau alfa. Errornya dalam distribusi normal, dan ini error untuk parameter T atau theta atau parameter 2. Lalu kita memahami konsep bahwa posterior itu dibangun dari likelihood dikalikan dengan prior. Prior kita adalah distribusi normal baku. Oke? Karena dia ada 2 parameter, ini adalah posterior untuk parameter 1 atau parameter U, dan ini adalah posterior untuk parameter T atau parameter 2 atau parameter theta. Kita coba run kan, kita lihat bagaimana konsepnya jika dibakar sebanyak 10.000 kali. Kita run saja. Kita coba lihat hasilnya. Oke, kita tunggu saja, sedang berproses. Seperti yang kita ketahui konsep dari Bayesian MC ini adalah merupakan suatu proses iterasi sebanyak 10.000 kali, mungkin lebih 500, mungkin 100.000, mungkin 50.000, tergantung kepada kecanggihan atau memori dari fasilitas laptop atau PC kita. Kalau semakin bagus, maka semakin cepat iterasinya. Kalau memang sudah jadul, ya tunggu sajalah dengan sabar. Kebetulan laptop yang kita gunakan cukup baik, sudah berhasil dia melakukan iterasi sebanyak 10.000 kali. Lalu kita lihat trace plot dan posterior density plot. Kita lihat hasil dari pembakaran atau iterasi sebanyak 10.000 kali. Nah, cantik sekali hasilnya.
Anda lihat bahwa trace plot untuk parameter alfa ke parameter 1, posteriornya juga akan kita ambil parameternya kira-kira terletak di antara 1 sampai 1,2 paling puncak. Dan ini adalah trace plot yang biru untuk theta. Di bawahnya biru itu adalah posterior density-nya. Jadi kita lihat di sini bahwa itu coding atau bias set MC yang kita lakukan itu sangat berhasil karena berhasil meyakinkan kita 10.000 iterasi ini konvergen atau menuju pada satu titik bilangan yang kita lihat di puncaknya ini pada posterior density. Nah, dari 10.000 parameter yang di run ini, yang diiterasi ini, kita akan ambil satu saja perwakilannya, alfa itu dengan median dari U, dan theta adalah median dari T. Jadi kalau mau kita lihat berapa alfa, ketik saja alfa. Nah itu 1,0, sedangkan theta, nah itu 1,18. Itulah dua parameter yang dihasilkan melalui proses Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Setelah parameter kita peroleh, kita coba uji density plot dan kumulatif plot dengan terlebih dahulu merubah Z ke dalam X, lalu susun parameter. Parameter 1 itu punya si alfa, parameter 2 punya si theta. Oke, kita susun. Lalu kita berikan komponen untuk uji density plot dan kumulatif plot. Kita tahu XI untuk density plot, XX untuk kumulatif plot. Kita runkan fungsi densitas peluangnya berdasarkan parameter dari Bayesian MC dan ini kumulatifnya, kumulatif dari tangent dash power rado distribution K sama dengan 2. Kita jalankan kumulatif dan density, lalu kita uji density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas, kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan rumus I kurang 0,5 per N, dan kumulatif dari model dari tangent dash power rado distribution untuk K sama dengan 2. Coba kita runkan hasilnya bagaimana, kita coba melihat. Wah, keren sekali hasilnya saya rasa. Jadi yang warna oranye itu kalau Anda lihat, ini adalah kemampuan dari Bayesian MC kita untuk menangkap histogram, sedangkan dari kumulatif plot kita juga lihat bahwa kumulatif model kita yang kita hasilkan dari Bayesian itu cukup sempurna menangkap kumulatif hampiran dengan rumus I kurang 0,5 per N, di mana I bilangan 1 sampai ke N adalah banyaknya data. Oke, kita lihat hasilnya sangat memukau, sangat baik sekali, baik dari segi posteriornya, trace plotnya, dan density plot dan kumulatif plot yang kita bahas. Oke, saya rasa Rado Institute akan terus bersama mahasiswa Indonesia untuk bersemangat, untuk mandiri dalam melakukan riset-riset yang baik. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Hendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.